Assalamualaikum, jumpa lagi Football Belanda, channel ringan amatiran ala gua. Kita lanjut lagi ya, preview Euro. Kali ini kita ke grup C. Di grup C ini kan ada Belanda, Ukraina, Austria, dan Macedonia Utara ya, atau North Macedonia. Tuan rumahnya Amsterdam di Belanda ya. Sementara stadion yang dipakai itu selain Johan Cruyff Arena di Amsterdam, ada juga dipakai stadion Arena Națională di Bucharest, Rumania ya. Tapi Rumania tidak ikut serta dalam Piala Eropa kali ini. Langsung aja kita bedah ini ya. Kita preview, dimulai dari Austria ya. Well, kalau Austria ini kan karena tetanggaan sama Jerman ini, kalau gua ngelihat ya pemainnya banyak yang bermain di Liga Liga Jerman ya, Bundesliga ya. Nama-nama mentereng seperti David Alaba, Marcel Sabitzer, penyerang ya, RB Leipzig. Lalu siapa lagi nih? Julian Baumgartlinger, kaptennya. Kalau gua ngelihat sih sepintas ini tim again ya, cenderung merata dan tidak ada pemain yang terlalu menonjol ya. Kalau gua ngelihat lagi ya dari perjalanannya kualifikasi, tidak begitu impresif juga sih kalau gua lihat ya. Austria ini segrup sama Poland, sama North Macedonia juga ya. Mereka mampu lolos dengan runner up. Dan kalau gua ngelihat di beberapa pertandingan resmi terakhir ya, mereka ini di Piala Dunia kualifikasi ya, zona Eropa, kena bantai Denmark 0-4, dan ya di pertandingan terakhir juga uji coba ya, melawan Inggris kalah 1-0. Kalau gua ngelihat sih, dan sejarahnya juga Austria ini kan kurang kurang punya tradisi lah ya, turnamen besar itu bisa melangkah ke babak selanjutnya. Dan gua menilai di grup ini Austria ini bukan favorit lah ya untuk menjadi juara grup ya. Mungkin ada peluang lolos, tapi menurut gua sih tidak besar ya, karena gua ngelihat dari beberapa pertandingan yang sudah dilalui sama Austria ini juga kurang kurang greget ya. Kalau lihat dari skuadnya juga bukan skuad yang untuk bersaing lah, katakanlah ya. Lalu setelahnya kita geser dari Austria ke North Macedonia ya, Macedonia Utara. Ini sama juga, ini kan debutan ya, baru pertama kali kalau tidak salah timnya Goran Pandev akan main juga ya, luar biasa, usia 37, bermain di Genoa sekarang. Gua ngeliat ada pemain yang menonjol ya, jadi lebih cenderung rata. Dan biasanya sih debutan itu kurang kalau sudah masuk lolos kualifikasi oke, tapi ketika masuk putarannya beneran nih, gua nggak melihat katakanlah ada potensi kejutan ya dari North Macedonia ini ya. Sekalipun sempat nih luar biasa di World Cup kualifikasi ya, mengalahkan Jerman ini kalau nggak salah ya 1-2. Gua justru melihat walaupun tidak punya potensi katakanlah untuk ke semifinal atau seperti itu ya kalau gua ngelihat ya, tapi justru North Macedonia ini ada peluang untuk lolos kalau gua ngelihat ya di grup ini ya. Karena ya penampilannya itu kan lebih kayak yang spontanius, semangat tinggi ya, speed katakanlah seperti itu ya, ala tim debutan lah kurang lebih. Dan ini bisa jadi akan merepotkan ya. Dan kalau gua ngelihat dari so far ini, dari 4 pertandingan terakhir, termasuk menang melawan Jerman, 5-0 melawan Liechtenstein, dan juga pertandingan persahabatan yang dilalui, gua sih ada potensi nih Macedonia ya, North Macedonia ini, terutama kalau kita lihat ya di pertandingan pertama jadwal juga agak menguntungkan ya, karena di pertandingan pertama dia akan melawan Austria, Ukraina, baru terakhir melawan Belanda. Jadi tidak langsung katakanlah melawan favorit Belanda. Jadi menurut gue ini bisa jadi sesuatu lah North Macedonia ini. Lalu kalau kita geser ke Ukraina, timnya Andriy Shevchenko ya, seperti tim-tim
Eropa Timur. Banyak sekali pemain yang bermain di liga sendiri ya. Tercatat ada pemain-pemain yang menurut gue agak menonjol nih. Andrei Yarmolenko, Ruslan Malinovsky, pemainnya Atalanta ya. Andrei Piatov nih, kapten, kiper. Zinchenko juga ada di situ ya. Dan menurut gue sih Ukraina ini jadi favorit lah katakanlah ya untuk lolos di grup ini, selain tentu saja bersama timnas Belanda. Cuman ada hal yang unik yang gue ngeliat ini ya dari Ukraina ini. Di kurang lebih 5 pertandingan terakhir ini mereka seperti tim yang kesulitan untuk mencetak gol ya. Jadi hanya mencetak gol 1 ya di setiap pertandingannya. Bahkan 4 pertandingan terakhir ini mereka seri ya, 1-1 sebelum ya pertandingan terakhir friendly ini menang 1-0 melawan North Ireland. Gue melihat ya ini jelas banget sih mereka punya kesulitan lah katakanlah ya untuk mencetak gol ya. Dari 3 pertandingan kualifikasi Piala Dunia terakhir juga, walaupun sempat menahan imbang 1-1 Prancis, ditahan imbang 1-1 lawan Finland, 1-1 lawan Kazakhstan ya. Tampak sekali tim asuhan Andriy Shevchenko ini agak sulit untuk mencetak gol ya. Dan menurut gua kalau seandainya mereka ini tidak mampu mengatasi problema ini, bukan tidak mungkin akan diserobot ya peluangnya oleh North Macedonia, katakan oleh Macedonia ya. Tim terakhir yang gue mau bahas ini mungkin agak panjang sedikit adalah Belanda ya, Netherlands, tim asuhan dari Frank de Boer. Ini kan sudah menetapkan kurang lebih 26 pemain ya yang akan dibawa. Kiper Silesen tidak bisa dibawa karena positif COVID. Masih ada Martin Stekelenburg, Tim Krul, dan Marco Bizot yang menggantikan ya. Dan yang gue sesalkan adalah penunjukan Tim Krul sebagai kiper utamanya justru ya, dimana gue sebenarnya berharap seorang Martin Stekelenburg ini bisa mengambil alih menjadi kiper utamanya. Kenapa? Karena menurut gue penampilannya jauh lebih stabil, lebih bagus, lebih menjanjikan lah katakanlah ya Martin Stekelenburg, jauh sih menurut gue daripada seorang Tim Krul ya. Martin Stekelenburg ini walaupun 38 tahun tapi ya jadi kiper sekarang, kiper utama Ajax ya semenjak Andre Onana ini kena skandal doping, dan menurut gue penampilannya sih bagus ya. Di belakang ada Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Joel Veldman menurut gue, dan juga seorang Daley Blind ya. Jadi duet Daley Blind dan Matthijs de Ligt ini menurut gue sangat-sangat menjanjikan. Di tengah ada Wijnaldum ya sebagai kapten komando juga. Banyak nama bagus sih menurut gue, Davy Klaassen ya, ada Donny van de Beek juga di sana, Frenkie de Jong. Artinya tim ini tuh dari sisi lini belakang, lini tengah, dan lini depan ya, ada Memphis Depay, Luuk de Jong, dan favorit gue ya Wout Weghorst juga ada di sana. Jadi sebenarnya tim ini sangat-sangat kuat. Ini tinggal bagaimana seorang Frank de Boer ini mampu mengolah kekuatan skuad ini menjadi sesuatu yang menakutkan ya. Harusnya sih menurut gua ya tim ini oke gitu loh. At least untuk bisa lolos sebagai juara grup ini sangat-sangat bisa ya. Belanda sendiri di 5 pertandingan terakhir walaupun sempat kena hajar 4-2 melawan Turki ketika pertandingan pertama itu di kualifikasi pertama di Turki ya, tapi perlahan mampu bangkit, menang 2-0 melawan Latvia, 0-7 melawan Gibraltar. Walaupun di pertandingan terakhir ini 2-2 melawan Scotland ya. Tapi menurut gue di pertandingan itu, terutama di pertandingan babak pertama, tampak sekali Frank de Boer ini ingin melakukan rolling ya. Jadi masih coba-coba, khas friendly match sebelum turnamen yang sebenarnya ya. Tidak bisa dijadikan acuan. Jadwal sendiri menurut gue sih ini agak kurang agak kurang bagus katakanlah, karena Belanda ini di pertandingan pertama langsung melawan Ukraina ya, salah satu tim kuat juga di grup ini ya. Setelahnya melawan Austria, setelahnya melawan North Macedonia. Jadi di sisi lain tidak cukup menguntungkan karena harus melawan tim kuat ya di grup ini. Tapi menurut gua kalau Belanda mampu mengatasi Ukraina ya, baik itu skor tipis atau skor besar, ini akan membawa
Belanda memiliki peluang lebih untuk lolos ya, mengingat selanjutnya akan menghadapi Austria melawan North Macedonia ya. Gua sih sebenarnya bukan termasuk, gua mendukung Belanda pastinya, cuman gua masih kurang srek ya sampai sejauh ini dengan Frank de Boer ini dalam meramu skuadnya ya, masih cenderung up and down ya, ketergantungan terhadap seorang Wijnaldum, terhadap Memphis Depay terutama ini cukup besar, dan menurut gue ini kurang begitu bagus. Karena apa ya, once Memphis Depay dimatikan atau mungkin under form penampilannya, ini mengakibatkan Belanda ini agak kesulitan, karena pengganti setelahnya ini menurut gue ya belum sepadan ya, dari sisi kualitas maupun dari sisi mentalitas terutama ya. Balik lagi ke grup C ini, menurut gua ada Belanda, Ukraina, Austria, North Macedonia. Gua secara pribadi ini ringan amatiran menjagokan atau memprediksi, katakanlah ya, ringan amatiran sekali lagi Belanda, dan nggak tahu, gue pikir North Macedonia ini akan punya peluang untuk mengejutkan ya. Kalau mereka mampu mengatasi Austria di pertandingan pertama, gue pikir sih mereka punya kans yang cukup besar untuk lolos ke babak selanjutnya ya. Walaupun ada 3 tim yang bisa lolos ya, tapi gua sih tidak melihat sih, tapi bisa tidak melihat di grup ini mungkin ada perwakilan 3 ya. But we'll see. Belanda tetap favorit. Kuda hitam gua North Macedonia ya di grup ini. We'll see. Oke, kurang lebih sekian preview grup C Euro 2020, tuan rumahnya Amsterdam dan juga Bukares ya. Tetap ikutin football Belanda, jangan lupa like, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.